Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan saya di Ijah Channel dan APSMI. Hari ini pemirsa, saya berada di mana dulunya ini salah satu ialah Kerajaan Bingai. Masa itu dipimpin salah satu ialah anak kandung dari Raja Bendahara Bidul Zaman yang bernama Wan Jabar. Jadi pemirsa, Kerajaan Bingai ini ialah cukup banyak menyimpan misteri, karena salah satu kerajaan besar dan kerajaan yang terdiri di antara kerajaan Aru dan Bingai. Kalau ingin lebih lanjut pemirsa, ingin bagaimana menelusuri tentang kerajaan Bingai, kita akan menemui salah satu keturunannya ialah Datuk Marwin, yang sedikit banyaknya akan menjelaskan sisilah keturunan dari kerajaan Bingai. Pemirsa, ikuti terus penelusuran kami. Assalamualaikum Datuk. Apa kabar Datuk? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Ajak nih. Jadi pemirsa, kita sudah ketemu dengan salah satu ialah keturunan dari kejuruan Bingai, ialah ini Datuk Marwin. Kita akan ingin bertanya bagaimana dulu namanya kerajaan Bingai dan terakhir menjadi salah satu kejuruan Bingai yang kejuruan yang istimewa di Kesultanan Negeri Langkat. Jadi Datuk, kami ingin bertanya bagaimana Datuk dulunya ini ialah salah satu kerajaan Bingai, sesudah itu bisa menjadi salah satu kejuruan istimewa di antara kejuruan-kejuruan yang lain. Jadi kerajaan Bingai ini merupakan salah satu kerajaan tertua yang ada di Sumatera Timur ini. Jadi kemudian berkisar tahun 1700-an itu penguasa yang bernama Wan Jabar ketika tahun 1748 kedatangan tamu yang bernama Syekh Hamzah Pansuri. Kemudian beliau mengenal Islam dan akhirnya pada tahun 1750 beliau meninggalkan kekuasaannya dan menyerahkan kepada anak tertuanya di antara 3 orang putranya, yaitu yang pertama itu bernama Wan Desan, kemudian Wan Shah, dan ketiga Wan Supan. Jadi diserahkanlah kepada anak tertua yang bernama Wan Desan, yang dibantu oleh kedua saudaranya, yaitu Wan Supan dan Wan Shah. Lalu Wan Desan punya istri yang bernama Tengku Masurah. Kemudian perkawinan Wan Desan dengan Masurah, ada anak yang bernamanya Tengku Bandar. Lalu kemudian kerajaan Wan Desan ini, yaitu kerajaan Bingai ini, kemudian dikuasai oleh Sultan Musa. Wan Desan meninggal, kemudian istri daripada Wan Desan, Raja Bingai, yaitu Tengku Masurah, dijadikan istri dengan satu syarat: apabila nantinya perkawinan antara Tengku Musa dan Masurah itu lahir anak putra, maka putra dari Masurah inilah yang akan menjadi penerus Kesultanan Langkat. Ya, jadi pemirsa, inilah yang disampaikan oleh Datuk Marwin. Jadi saya sedikit menambahkan buat pemirsa, Datuk ya, pada peradaban itu 1748 tuh ya. Ya, dulu nih Bingai ini dipimpin oleh Wan Jabar, ialah di ujung Kampung Jongkong sana. Ya. Namanya Kampung Belimbing ya. Teluk Johor. Teluk Johor, Kampung Belimbing ya.
Batang Belimbing. Batang Belimbing, Batang pemirsa. Belimbing. Jadi sesudah itu pada 1750 ialah berdirilah kerajaan Bingai ini. Ya. Ialah dengan salah satu nama kerajaan istananya lah Niur Melambai. Niur Melambai. Terjadi pergantian peralihan kekuasaan antara Wan Jabar dan Wan Desan. Pada masa itu, pada peradaban 18 dipimpinlah oleh Wan Desan, ialah salah satu anak kandung dari Wan Jabar memimpin kerajaan Bingai ini. Ialah pada masa itu terjadi salah satu pengembangan kekuasaan dari Musa. Ya. Sampailah dia memiliki kekuasaannya sampai ke Bingai. Sampai ke Bingai terjadilah salah satu pertempuran perang saudara, Datuk ya. Ya, Perang saudara. Ya, di situ gugurlah Wan Desan. Karena dengan gugur Wan Desan, maka kerajaan Bingai jatuh kepada tangan Musa dan menjadi kejuruan Bingai. Ya. Kejuruan Jadi Bingai. ada era istimewa otonomi. Nah. Jadi salah satu kejuruan Bingai ini ialah pada masa itu dipimpin oleh anak dari Wan Desan, dari istri pertama yang bernama Raja Bandar. Ya, Tengku Bandar. Tengku Bandar menyerahkan kepada anaknya Abdul Rani. Abdul Rani. Setelah itu kepemimpinan terakhir 1910 sampai 1948 dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud memimpin sampai habisnya masa revolusi, pemirsa. Jadi kepemimpinan kerajaan Bingai dan sampai disebut sebagai ialah kejuruan istimewa, ialah Bingai memimpin otonomi pemerintahan daerahnya tersendiri, berbeda dengan kejuruan yang lain, karena itulah diberikan oleh Sultan Musa. Karena salah satu ialah istri ketiga dari Sultan Musa yang bernama Tengku Masturah binti Tengku Besar ialah meminta bahwasanya ketika dia akan menikah dengan Raja Musa seperti yang dipaparkan oleh Datuk ini, maka anaknya laki-laki akan diangkat menjadi putra mahkota. Dan di tempat lokasi kerajaan Bingai inilah, pemirsa, lahirnya Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Ramasah, ialah antara perkawinan Sultan Musa dengan Masturah. Jadi pemirsa, ini masih banyak lagi yang harus kita ungkap penelusurannya. Jadi pemirsa, kita akan buka juga salah satu Masturah ialah guru besar atau mendirikan ialah madrasah Masturah pertama ini yang di Bingai. Nanti pemirsa, kita akan ditunjukkan oleh salah satu dari kejuruan Bingai, Datuk Win, di mana lokasinya, dan sudah itu akan dipindahkan ke Tanjung Pura. Ikuti terus pemirsa penelusuran kami. Ayo Datuk. Jadi pemirsa, kita akan melihat bersama ini. Kita hampir. Pemirsa, kita berhenti sejenak dahulu. Di sini lokasi di mana tempatnya, di samping istana tuh ya. Iya, ini di samping istananya di sana tuh. Istana di ujung sana. Ya. Ini di samping istana. Tempat kolam di mana tempat pemandian para dayang-dayang atau putri. Ya. Nah, salah satu tempat pemandian permaisuri dulu ialah istri dari Wan Desan, Datuk ya. Ya. Iya. Dan di lokasi ini juga dulu, setelah ini juga menikah permaisuri ialah Masturah dengan Musa, ialah Abdul Aziz pernah juga mandi di sini, Datuk ya. Betul, pernah mandi di sini. Pernah mandi di sini, pemirsa. Lokasi ini cukup lebar. Lebar. Jadi sekarang sudah ditanami ada beberapa pokok-pokok sawit oleh beberapa dari keturunan. Bahwasanya inilah salah satu lokasi cikal bakal situs peninggalan Kesultanan Negeri Langkat, Datuk ya. Jadi Datuk, saya ingin tanya sedikit aja Datuk, bahwasanya ada berapa ukuran kerajaan istana Bingai ini yang disebut dengan namanya kerajaan istana Niur Melambai ini? Lebih kurang 10 kali 20. Dia berbentuk rumah tangga dia. Rumah tangga bertangga itu rumahnya. Jadi ini kebetulan kita berdiri
di samping daripada bangunan istana tersebut. Jadi pemirsa, atas penuturan dari Datuk Marwin ialah ini di samping kerajaan. Ialah dulu posisi kerajaan ini tinggi berbentuk tangga, dan di kolam ini dululah pemirsa pada waktu kejadian pembantaian revolusi 1946 dari pihak kerajaan menimbunkan barang-barang berharga di sini, Datuk ya. Betul. Setelah ini ditimbun dan disimpan, ialah salah satu Tengku Muhammad Daud melarikan diri ke Istana Maimun melalui jalur kereta api. Datuk ya. Jadi pemirsa, cukup banyak kisah di Bingai ini yang tidak bisa kita lupakan pemirsa. Jadi kita sebagai dari putra-putra Melayu, kita harus mengangkat harkat dan martabat Melayu itu sendiri dan menjunjung tinggi. Dan kita akan ungkap bagaimana sejarah peninggalan Bingai ini yang sekarang sudah hampir ratusan tahun tersimpan. Jadi pemirsa, tidak di sini saja lokasinya, kita akan menelusuri ada beberapa kurang lebih 7 titik lokasi dengan bersama Datuk Marwin. Pemirsa, kalau Anda ingin lebih tahu dan ingin mengetahui penelusurannya, ikuti terus pemirsa penelusuran kami. Udah tak di sana ini tentang di sana. Ya. Dulu zaman dulunya ada jalan ke sana. Di sana sini ya. Istana menghadap ke sini nih. Udah.